Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengecam aksi Casmari Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon yang bagi-bagi uang atau nyawer di klub malam. Selain mempertanyakan sumber uang yang digunakan, Deddy Mulyadi juga meminta Inspektorat segera memeriksa Casmari. Inilah aksi Casmari Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon saat menyawerkan uang di sebuah klub malam di kawasan Kedawung. Sambil asik berjoget, Casmari terlihat mengeluarkan sejumlah uang dari dalam dompet, kemudian dilemparkan ke arah pengunjung. Dalam sekejap, video ini pun viral di media sosial. Warganet menilai aksi Casmari bagi-bagi uang di klub malam tidaklah pantas. Warganet juga mempertanyakan sumber dana yang ia gunakan. Casmari justru menanggapinya dengan santai. Ia mengaku tidak mau ambil pusing. Menurutnya, ia sudah terbiasa bagi-bagi uang alias nyawer saat mengunjungi tempat hiburan malam. Masyarakat juga tahu saya dari dulu tuh ya seperti ini. Cuman ya saya juga kan nggak di masyarakat umum. Iya. Karena itu juga sesekali, nggak setiap hari. Saya juga untuk masyarakat ya kondusif. Karena tahu dari saya sebelum jadi kubu. Saya belum jadi kubu ya memang saya pernah habis sampai 15 juta di organ. Apa di situ baru 1 juta 2 juta lah paling. Dan saya juga usaha sendiri. Saya belum jadi kubu juga mobilnya 3, rumahnya udah banyak, usahanya ada. Ya itu sih orang yang nggak seneng aja. Pasca videonya viral, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat suara. Pejabat yang akrab sapa KDM itu menegaskan aksi Casmari tidak memberikan contoh yang baik dan melanggar kode etik. Menurut KDM, sebagai kepala desa, Casmari seharusnya menjaga etika dan perilaku. KDM juga meminta Inspektorat untuk segera memeriksa Casmari untuk menyelidiki sumber dana yang digunakan. Ada kuwu di Cirebon nyawer di diskotik katanya. Kalau diskotik di sisi kota Saeutik mungkin ya menimbulkan kehebohan. Dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan. Dan saya sudah meminta kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama dari sisi etik, yang kedua dari sisi penggunaan uangnya, uang yang dipakai nyawernya uang apa coba. Dan kalau Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu, maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memanggil Casmari untuk diminta keterangan. Pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku jika yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov Jawa Barat memiliki tunggakan utang ke BPJS sebesar 300 miliar rupiah. Menurut Gubernur Deddy Mulyadi, utang tersebut merupakan utang kabupaten dan kota yang belum dibayarkan oleh gubernur sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tunggakan utang kepada BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar rupiah. Hal ini diungkap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Orang yang akrab sapa KDM ini menjelaskan utang 300 miliar ini merupakan utang BPJS Kabupaten Kota yang belum terbayarkan pada kepemimpinan Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Itu terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Nah ini yang akan segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajiban yang harus dibayar. Deddy Mulyadi juga menjelaskan jika tunggakan BPJS tidak segera dibayarkan, maka akan berpengaruh pada pelayanan BPJS kepada masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menggandeng pihak swasta meluncurkan rumah subsidi berukuran super mini sebagai alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia bersama Lipo Group baru-baru ini memamerkan prototipe rumah subsidi dengan ukuran super mini.
yang langsung mencuri perhatian publik. Mock-up rumah subsidi ini ditampilkan di Lipo Mall Nusantara, Jakarta. Rumah subsidi ini hadir dalam 2 tipe. Tipe pertama memiliki 1 kamar tidur dengan luas tanah hanya 25 meter persegi dan luas bangunan 14 meter persegi. Sementara tipe kedua memiliki 2 kamar tidur, luas tanah 26,3 meter persegi dan luas bangunan 23,4 meter persegi. Dijual dengan harga Rp100 juta per unit. Rumah subsidi diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Tanggapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena iya benar nggak bisa terima tamu. Karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Tanggapanku sebenarnya memang bagus ya pemerintah itu melakukan aksi inisiatif untuk membangun rumah subsidi ya bagi yang kurang mampu. Tetapi ketika aku masuk ke dalam kok kayaknya masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan lagi ya, apalagi dari ukurannya dan juga segi kenyamanannya. Rumah seperti ini rencananya akan dibangun di kawasan sekitar Bodetabek dan kota-kota besar lainnya seiring meningkatnya kebutuhan hunian di area perkotaan. Pemirsa, kami ajak Anda melihat lebih dekat isi, desain, dan ukuran rumah subsidi. Seperti apa? Berikut laporan rekan jurnalis iNews Hadisti Arifa, Yudi Richard, dan Sadu Santo. Lihat lebih detail desainnya dan juga penempatan furniture ataupun barang-barang perabotannya. Nah, kalau di area depan bisa dilihat di sini sudah didesain dengan sirkulasi udara yang memadai karena sudah terdapat sebuah jendela menghadap ke luar tentunya. Kemudian kalau kita masuk ini ke ruangan pertama, ini didesain sebagai ruang tamu atau ruang santai, dimana kalau kita lihat bersama ada sebuah sofa di sini yang dapat diisi atau muat 2 orang dewasa, atau ini hanya berukuran 2 seat saja, ditambah dengan sebuah meja di depannya ini yang kurang lebih ukurannya di 1 meter. Kemudian menariknya, di ruang pertama ini yang difungsikan sebagai ruang tamu, ini di bagian depannya juga difungsikan sebagai dapur. Kalau kita lihat di sini ada sebuah sink, lalu ada kompor listrik, ada juga kulkas beserta dengan mesin cuci. Nah, kemudian di atasnya ada juga televisi, karena tampaknya nih untuk ruangan pertama ini cukup multifungsi. Selain berguna sebagai ruang tamu atau ruang santai, juga dimanfaatkan sebagai dapur atau room service. Nah, ini didesain atau difungsikan sebagai kamar tidur. Kalau kita lihat juga ukurannya tidak terlalu berbeda dengan ukuran ruangan yang pertama. Untuk ruangan kedua ini hanya muat diisi oleh 1 kasur, kurang lebih ini ukurannya di 180 cm, dan tepat di sebelah kasur. Ini tidak begitu besar jarak dari kasur menuju ke kamar mandi. Ini juga didesain sangat minimalis. Kalau di sebelah kanan ini langsung menjadi toiletnya, di tengahnya ada wastafel, lalu di bagian sebelah kiri merupakan shower atau digunakan untuk mandi, begitu. Bagi Anda yang belum menikah, rumah ini nantinya bisa dibeli dengan penghasilan maksimal 14 juta. Kemudian juga jika sudah menikah bisa dibeli dengan maksimal penghasilan di 18 juta rupiah. Karena untuk rumah ini nantinya akan dijual mulai dari harga 100 jutaan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Yudi Richard, dan Sadu Santo, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Singapura untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.